Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan pendengar rahasia. Baik, alhamdulillah, subahul khair, subhanul selamat menjalankan ibadah puasa. Ini hari yang luar biasa. Kita coba bincang-bincang lah Bang Ihsanuddin Nursi ini tentang negeri yang luar biasa ini. Nampaknya kalau Anda ke mana tuh, ke Cikampek ini ada jalan baru gitu Bang. Namanya Muhammad bin Zayed. Wah, di atas itu kan yang jalan yang mahal itu. Apa Bang, ini kok Fadlizon ini berkicau tentang beliau? Bagaimana ini? Apa kontribusinya? Apa sedemikian luar biasa sehingga sebuah jalan bergengsi ini diberi nama beliau? Itulah kita mulai gitu. Silakan Bang. Ini kan soal putra mahkota Abu Dhabi ya. yang kelihatannya memberikan supporting, itu disebut sebagai katakan punya kontribusi yang cukup gitu ya. Saya kira mesti ada pertimbangan yang lebih dalam gitu. Gitu. Sampai nama-nama Muhammad bin Zayed itu diambil. Masih banyak pahlawan kita yang dalam Profesor Muhammad Hamka mungkin jauh lebih layak deh. Iya. Ya kan? Apalagi kalau ke Cirebon, saya bilang tadi macam Sunan Kalijaga, itu kan keren kalau situ ya. Mungkin kalau Sunan Kalijaga kejauhan deh. Yang deket aja dulu. Ada orang punya jarak psikologis gitu sama Sunan Kalijaga, apalagi terus isunya macam-macam gitu. Orang masih punya kedekatan dengan baik deh. Profesor Muhammad Hamka. Kan proses Hamka Haji Abdul Karim Karim Al-Rumah gitu. Tapi kalau itu di tengah itu langsung di tengah kelompok Islam yang kayak gini, Muslim yang kayak gini, terus tiba-tiba Hamka kan langsung Muhammad Zayed itu jaraknya luar biasa, jarak psikologisnya gitu loh. Bukannya ini yang akan menjadi bandar buat kota baru, ibu kota baru ini, apa ke arah sana atau bagaimana kisahnya ini? Apakah sedemikian Emirat ini berpengaruh terhadap perekonomian yang akan dikucurkan? Nampaknya dari zaman dulu urusan Timur Tengah ini menjadi sebuah problem investasi di Indonesia ini. Gimana Bang? Saya kira enggak ya kalau bandar baru ya. Saya dengar isu ya. Saya ketemu seorang pejabat beberapa hari lalu. Lobby di highest level, di level tinggi gitu. Nggak mengarah ke sana. Gitu. Tapi memang problemnya problem kesulitan keuangan gitu ya. Sampai Sri Mulyani menyebut misalnya soal penting menggunakan konsep ekonomi Islam dalam rangka menghadapi jebakan middle income trap, pendapatan menengah. Saya kira lebih ke persoalan kegagalan konsep memahami perekonomian secara struktural. Gitu. Yang saya maksud memahami kegagalan secara struktural itu ada perilaku yang berlebihan dalam menghargai padat modal. Itu dia. Mereka tidak menghargai konstruksi secara struktural pada masalah sumber daya yang punya keragaman luar biasa gitu ya. Kita punya keragaman sumber daya luar biasa. Luar biasa. Saatnya sama kita juga punya posisi yang baik luar biasa sebagai sumber daya. Saatnya sama kita punya keragaman sumber manusia yang luar biasa. Human capital sangat bilang sumber daya manusia. Karena nanti mulu hanya bicara ekonomi kalau istilah SDM gitu. Dan kita juga punya keragaman pasar yang luar biasa karena ketimpangan-ketimpangannya kan. Gitu. Itu kekayaan, jangan dari kelemahan. Di situ perbedaan saya dalam cara memandang perekonomian dengan mereka-mereka yang berkuasa. Acap kali mereka berkuasa hanya melihat kelemahan gitu. Jadi SWOT analisisnya, analisis strength, weakness, opportunity, and trade-nya itu lebih banyak melihat pada weakness-nya. Sehingga weakness-nya kelihatannya angkanya gede banget. Lalu kemudian nggak ada analisis bisnis strategik yang melihat ada kekuatan dan
ada yang namanya bagaimana kita sesungguhnya punya daya untuk mengungkit kekuatan itu gitu. Leverage-nya itu atas kekuatan itu nggak ada. Jadilah kita didikte Jepang, jadilah kita didikte Amerika, jadilah kita didikte Cina gitu. Itu dia. Soal garam lah, soal sapi lah, sampai semua pangan. Gula macam-macam. Padahal kita pernah menjadi pengekspor gula cukup besar di dunia. Zaman company, apa company suruh datang lagi kemari atau nampaknya memang menteri juga memahami ini, cocok sebenarnya ini. Company itu adalah salah satu BUMN terkaya di dunia. Itu dia. Hanya karena dia menjadi monopoli atas produk-produk dari negeri Nusantara tercinta. Kita tidak pernah bisa berdaya untuk itu. Wah, gimana? Itu. Tadi yang tadi Bang, masalah dari middle income trap itu kok sudah memahami ya, mengakui ekonomi Islam itu cocok, tapi menjalankannya, tapi juga ekonomi Islam juga ini kan macam-macam versinya. Ada yang daripada tidak tapi pada tahapan ini dululah. Nggak bisa kafah tuh agak berat gitu, atau sebuah negosiasi atau gimana Bang ngadapi zaman kayak begini? Kalau saya belajar dari para pemikir di negeri asalnya tentang ekonomi dunia sekarang, sebenarnya mereka udah ngakuin kegagalan sistem ekonomi mereka. Anda ambil misalnya Joseph Stiglitz, Anda ambil misalnya Thomas Piketty gitu ya. Anda ambil misalnya pemikir-pemikir yang masuk ke dalam modern monetary theory atau new monetary theory atau new money gitu misalnya. Itu mereka sebenarnya mengakui kegagalan sistem mereka. Karena itu mereka memunculkan apa yang disebut dengan modern monetary theory yang pernah saya sebut juga di Rasil, walaupun kemudian ditantang oleh kelompok-kelompok ultra neoliberal sebagai voodoo economic. Tapi minimal sudah muncul pengakuan dari mereka bahwa pemikiran ekonomi mereka gagal. Nah, ketika mereka gagal itulah zero interest rate policy dalam rangka menjamin lapangan kerja bagi seluruh masyarakatnya menjadi hal penting. Makanya Anda bisa lihat dalam suasana krisis kayak gini, Powell tidak ingin menaikkan tingkat suku bunga di Amerika, tetap 0,1 itu posisinya 0,17 ya. Dan Anda bisa lihat sekarang Treasury, nah ini benturannya gitu, menjual suku bunga 1,8 sehingga seluruh mata uang melemah kecuali dolar gitu posisinya. Nah kalau kita lihat Islamnya, sesungguhnya saya pernah bilang juga berkali-kali di Rasil. Ketika Amerika mengatasi krisis pada 2008 dan sekarang ketika Amerika juga mengatasi situasi karena global pandemic, kan mereka memberlakukan kebijakan zero interest rate policy. Mereka memberlakukan Swiss, Jepang negatif kan posisinya bahkan. Itu kan sesungguhnya anti riba. Iya, betul. Itu anti riba. Singapura pun hampir negatif gitu. Apalagi yang negatif. Kecuali mereka kemudian menjual surat utang mereka yang positif dengan 1,17, 1,17, 1,19 gitu posisinya. Itu dianggap sebagai riba. Oke, fine. Tapi dalam rangka mereka membeli sendiri surat utang mereka gitu, itu kan posisinya zero interest rate policy posisinya. Jadi di masyarakat umum mereka menggunakan 0, tapi di masyarakat kaya mereka menggunakan tingkat suku bunga. Itu yang disebut dengan sesungguhnya krisis ini juga masuk untuk kepentingan orang kaya gitu posisinya. Nah, kalau pindah ke pemikiran Islam, problem utamanya kan dalam pandangan saya, sebagaimana saya tulis dalam sebuah buku, dalam sebuah pengantar buku teks untuk sebuah universitas bergengsi di Indonesia gitu ya. Bagaimana fiskal dan moneter dalam pendekatan Islam, kan kita harusnya memang melihatnya secara struktural. Kita nggak bisa melihatnya sepotong-sepotong. Yang saya bilang melihatnya secara struktural misalnya, apa bedanya dengan kita ngambil emas dengan kita ngambil nikah? Wah, tambangnya sama tuh sama. Nanti dulu. Di outputnya dia beda. Processingnya itu juga mesti kita lihat dulu pengolahannya kayak apa. Ketika kita eksploitasi,
dan kita eksplorasi, lalu kemudian pengolahannya apa, outputnya juga beda. Jadi bukan sama-sama tambang. Nah, Islam di situ tajam membedakan sehingga nanti zakatnya itu juga beda. Nah, ketika masuk batu bara itu lebih beda lagi gitu. Itu artinya tingkat keragaman yang muncul dalam misalnya ketika melihat, kalau Indonesia kan enggak, cuma Anda mengenakan royalti sekian, Anda kena ya sama-sama aja gitu, posisinya. Nggak terlampau membedakan terlampau tajam atas itu. Begitu juga ketika Anda memaksa misalnya tentang refinery, pengolahan gitu ya, atau Anda meminta smelt posisinya ya, smelter itu yang muncul gitu posisinya untuk diolah. Kan sampai dengan sekarang Freeport pun belum memenuhi janjinya gitu. Walaupun sudah dimiliki oleh Indonesia sebesar 51%, ternyata sebagai pemegang saham terbesar Indonesia nggak bisa juga memaksa agar bikin smelternya gitu. Kan asik kan? Ya itu. Itu dia. Terbelah. Saya bilang ini nggak akan bisa bikin apa-apa kok. Lu pemegang saham terbesar. Terbukti hari ini. Publik baru sadar. Saya nulisnya 2019. Posisinya. Oke. Bagaimana Islam sesungguhnya menjawab dalam kajian saya, baik di depan Bahtiar Nasir gitu ya, di depan para ahli ekonomi syariah gitu posisinya. Lalu kemudian saya tulis, nah itu melihatnya secara strukturalnya harus benar dari inputnya, pendekatan sumber daya, maka harus dilihat secara sistemik, pendekatan pasar, apa yang bagaimana pendekatan pasar. Dalam pendekatan pasar Islam melarang ada rent seekers, ada calo-calo, ada gitu loh. Banyak tuh belum sampai ke pasar barang diijon lebih dulu gitu, nggak boleh, Islam nggak boleh. Nah, negara di situ berperan. Jadi ada peran negara, walaupun statusnya katakan itu barangnya barang commercial good gitu ya, barang-barang komersial gitu. Negara punya peran adalah larangan adanya rent seekers, adanya pemburu-pemburu rental. Itu hadisnya ada. Dilarang membeli barang sedang menuju pasar. Kan dia itu dilarang. Betul, jelas. itu hadisnya begitu gitu posisinya. Artinya dilarang Anda menjadi calo. Tidak boleh ada calo. Ini kan banyak sekali orang tidak sibuk dengan produksi gitu ya. Tapi dengan kekuatan duit dan kekuatan pergudangan gitu ya. Dia potong di tengah jalan sehingga barang tidak langsung ke pasar, dan akhirnya penikmat terbesarnya bukan para produsennya, bukan para petaninya. Bawang merah misalnya. Coba bisa lihat siapa yang menikmati keuntungan yang dari Brebes mana gitu. Begitu juga beras misalnya, siapa yang menikmati keuntungan itu gitu. Petaninya tetap saja di bawah garis kemiskinan. Nggak bisa bikin apa-apa juga gitu. Lihatnya. Nah, itu salah satu pendekatan distribusi. Tadi pendekatan produksi ya harus jelas kelihatannya. Artinya balik-baliknya lagi, baik pada pendekatan sumber daya, pendekatan produksi dan maupun pendekatan distribusi, di Islam ajarannya lengkap dan jelas. Sehingga ketika uang yang hendak Anda jual belikan dalam perspektif bagi hasil ulang, ini kalimatnya nggak enak nih. Uang yang hendak Anda perjualkan lewat yang namanya format bagi hasil, kan utang piutang kan pada akhirnya dijual beli uang kan? Iya, hakikatnya jual beli. Jual kredit kan jual uang. Itu. Jual kredit jual uang. Di situ itu jelas-jelas saat mengatakan beda, utang piutang itu, riba itu dengan jual perdagangan itu beda. Berapa jual uangnya kalau pada posisi menurut syariah di sini 6238. Itu kan jual beli. Anda beli dengan 6238, Anda jual dengan katakan 5248 gitu. Jadi Anda untung gitu. Selisih. Contohnya gitu. Itu struktur jual belinya gitu. Jadi pada saat getting money, mobilisasi begini, pada saat penjualan, fundraisingnya gini, mobilisasi begini gitu. Terus landingnya, penjualannya gitu, pembiayaannya segini. Itu kan itu jual beli gitu namanya posisinya. Itu yang kata dasarnya yang menyebabkan syariah belum bisa dilihat dalam struktur sepenuhnya ekonomi Islam dalam pandangan saya, yang apalagi terus masuk ke prinsip akuntansi, apalagi terus masuk ke dalam sistem lebih dalam lagi soal penetapan akad-akadnya. Enggak, ini uang Anda akan kami. Itu kan Islam jelas katakan. Jadi dalam perspektif Islam yang sekarang ini dalam ekonomi, ketika tadi kita bicara kafah gitu, kafah memang agak sulit itu posisinya bagi kalangan tertentu sulit karena sistem globalnya sudah riba. Tapi bagi kalangan tertentu enggak, tuh biasa-biasa aja gitu. Walaupun mungkin volumenya kecil. Nah, begitu sampai pada volumenya kecil, muncul pertanyaan begini, ayat Imam Talib dan pendengar rahasia. Islam itu sesungguhnya bicara kuantitas atau kualitas?
itu. Nah, kalau Jadi, saya memandangnya ketika belajar dari Syaratul Nabawiyah gitu ya, kita bicara tentang bagaimana Al-Quran gitu ya, aku tetapkan segala sesuatu menurut ketentuan dan ukuran gitu kan. Kalau Allah mengatakan gitu kan, aku tetapkan segala sesuatu menurut ukuran posisi. Artinya ada indikator di dalam. Ketika sesuatu itu ada indikator, maka kata kunci berikutnya adalah sesungguhnya kualitas menjadi penting. Dia apalagi kita hubungkan dengan kalimat ilah qalil, kecuali sedikit. Artinya memang hanya orang beriman yang betul-betul yang menunjukkan kualitasnya yang akan memahami situasi itu, yang menjalankan itu. Jadi bukan kuantitas, bukan jumlah dalam Islam yang penting. Sama seperti saum Ramadan. Ini bukan soal puasa selama 30 hari, tapi bagaimana kualitas puasa 30 hari itu gitu. Nah, Al-Ghazali menyebutnya kan ada 4 bagian tuh. Ada yang super, ada yang premium gitu. Super premium tuh ada gitu, ada yang premium, ada yang biasa-biasa aja, ada yang tidak dapat apa-apa gitu. Kan 4 struktur tuh kalau Al-Ghazali kayak gitu kalau misalnya puasa. Itu menunjukkan kualitas jadi penting, bukan soal 30 harinya gitu. Anda bisa aja puasa dalam 29 hari itu ternyata yang betul-betul berkualitas itu, tapi bisa juga yang berkualitas sekian puluh hari itu yang berkualitas yang tinggi itu mengalahkan yang lebih banyak gitu. Muncullah hadis yang hasan 10 hari pertama misalnya sebagai maghfirah, 10 hari kedua sebagai rahmat, 10 hari ketiga sebagai itqum minan nar. Terus terang saya nggak ngerti relasinya ya. Relasinya cuma ghufira lakum ma taqaddama min dzambik posisinya. Relasinya dengan la lakum tatakun. Yang bisa diambilnya begitu gitu. Kalau pakai ujungnya adalah dari maghfirah, rahmat ke itqum minan nar, relasinya cuma begitu. Tapi karena hadis itu menurut banyak ulama, saya belum menyelisih secara benar bahwa hadis itu dhaif, hasan atau sahih gitu ya. Minimal kita lihat begitu. Nah, balik ke ekonomi Islam, cara pandang ini yang penting untuk diaplikasi. Yang diajarkan itu ternyata melawan diri sendiri, itu beratnya. Jadi ada perang melawan diri sendiri karena ada bisikan untuk tidak jujur dan ada bisikan untuk serakah gitu. Itu selalu muncul, ada bisikan untuk bermain persepsi terus-menerus gitu. Ada bisikan terus, dan itu status bisikan itu dalam pengalaman pribadi saya gitu. Saya berbagi pengalaman gitu. Bisikan itu tiap detik loh. Bisikan untuk tidak jujur, bisikan untuk serakah, bisikan untuk mempersepsi gitu. Bisikan untuk tidak konsisten gitu. Konsisten ngikutin mereka. Itu saya bisa paham kalau kemudian Allah mengatakan bahwa sesungguhnya hidup dunia itu dalam posisi husrin mubin, kerugian sungguh-sungguh nyata. Nah, terjemahan kerugian sungguh-sungguh nyata itu kan dimulai dengan hal dulu tijarah kan gitu kan. Mau nggak aku kasih tahu dalam sesuatu yang menguntungkan dalam perdagangan. Ternyata yang disebut dengan yang paling menguntungkan dalam perdagangan adalah soal fisabilillah. Nah, kata kunci perangnya pertama bukan kepada siapa-siapa kalau pakai hadis. Memang perang melawan diri sendiri, dan ini memang beratnya luar biasa. Nah, saum jatuhnya di situ sebenarnya dalam memerangi diri sendiri, memerangi diri sendiri dari berbagai hal yang mencelakai ketakwaan. Saya ulang, mencelakai ketakwaan, menyesatkan ketakwaan. Karena tujuan kita selamat, maka lelah akum takut. Nah, aplikasi dalam Islam itu berarti pendekatan produksi, pendekatan sumber daya, pendekatan pasar, pendekatan industrialisasi, pendekatan keuangan gitu ya. Jadi pendekatan market based approach, industrial based approach, resources based approach, financial based approach misalnya, katakan kalau pakai bahasa sana begitu. Itu harus tetap dalam struktur pemikiran Islam. Apa itu kata kuncinya? Hak milik. Hak milik. Jadi mal itu menjadi kata kunci di situ. Bagaimana mendayagunakan hak milik. Nah, lagi-lagi karena hak milik itu menjadi kata kunci, terstruktur di sini. Bagaimana peranan negara? Negara berarti diambil dalam konstruksi misalnya di BUMN-nya, posisinya gitu. Bagaimana peranan komunitas? Bagaimana peranan keluarga? Bagaimana peranan individu? Itu memang struktur Islam begitu. Karena Islam mengenal struktur sosial itu ada 7.
Ada individu, ada keluarga, ada komunitas, ada sosial, ada negara, ada regional, ada internasional, kan gitu ya. Nah, aplikasi hak milik dalam sebuah negara itu juga tadi dia begitu. Bagaimana hak milik negara, bagaimana hak milik tadi posisinya masyarakat luas, gitu. Bagaimana hak milik komunitas, bagaimana hak milik keluarga, bagaimana hak milik individu. Itu ada struktur rapihnya seperti itu, rapih luar biasa. Nah, untuk menggambarkan struktur itu peran negara harus masuk supaya tadi kalau pakai bahasa sana negara mengatur supaya tidak ada yang namanya kegagalan pasar. Saat yang sama, para kaum kapitalis bilang, iya, tapi kalau negara intervensi, campur tangan atas posisi pasar, itu menjadi kegagalan pasar, market failure, gitu kan teorinya. Iya, itu kan teorinya yang terjadi. Bicara tentang kegagalan pasar, ini bicara tentang kegagalan pemerintah. Yang disebut dengan kegagalan pasar adalah, saya menyebutnya sebagai 4I. Ada kegagalan informasi, selalu ada kebohongan. Asymmetric information. Ada kegagalan institusi. Kenapa? Sekarang nggak bisa lagi karena belanja lewat online itu kelihatan institusinya kita cuma platform. Itu posisinya. Itu kegagalan institusi posisinya disebutnya. Barang itu institusinya kayak gimana nih? Pertanggungjawaban itu. Nah, itu muncullah perlindungan konsumen. Nah, dalam konstruksi perlindungan konsumen untuk mengatasi informasi barang, informasi harga dan macam-macam gitu ya. Itu menggambarkan bahwa sesungguhnya yang raja bukan konsumen. Adalah manipulasi kalau disebut bahwa raja adalah konsumen. Customer is king, itu bohong. Gitu. Indonesia misalnya, kalau dia merupakan customer is king, mestinya dia tidak terdikte oleh negara-negara. Betul, harusnya. Iya, harusnya. Karena dia kaya segala-galanya. Dia kaya sumber daya, dia kaya pasar. Pasarnya tapi luar biasa. Ternyata kita punya kesulitan keuangan sampai Sri Mulyani harus bilang seperti itu. Itu kan menggambarkan customer is king, konsumen adalah raja adalah palsu. Itu pseudo istilahnya. Nah, kalau kita ambil lagi lebih lanjut lagi dalam perspektif ekonomi misalnya dalam kajian fiskal misalnya, maka keyword secara makro, maka infak yang diambil dari masyarakat 2,5% secara umum gitu, atau infak dalam barang-barang lain akhir itu dikembalikan dalam rangka mengatasi, kata kuncinya ada 4 di sini. Dalam mengatasi kemiskinan, karena tadi kemiskinan dekat dengan kekafiran, gitu ya. Yang kedua mengatasi kebodohan, dalam rangka pendidikan, dalam rangka kesehatan. Nah, yang kelima yang penting dalam rangka infrastruktur jalan. Nah, itu makanya berkali-kali saya ngambil contoh pada Ihsan dengan rasio soal jalan. Betul. Karena mestinya bukan jalan tol, yang ternyata was kita punya utang 90 triliun dan ternyata nggak bisa dijual. Ini kan menjadi beban negara, nanti ujungnya KPBN lagi. Gitu. Nah, balik lagi ke dalam apa yang saya tulis, saya membandingkan dengan beberapa sistem ekonomi itu. Saya mengundang pendengar Hasil, saya mengundang pemirsa TV Hasil. Ketika disebut di 185 Syahrul Ramadan lagi unzila fil Quran hudalina sawabayinat minal huda wal furqan. Gitu ya. Ada 3 kategori. Ini adalah petunjuk yang menjelaskan, yang membedakan gitu, sehingga kamu menjadi berbeda. Maka sesungguhnya kita diwajibkan untuk bertanya pada diri kita. Apakah kehidupan kita, perekonomian kita itu sesuai dengan Al-Quran apa enggak? Itu Ramadan tuh. Timbang-timbang sendiri. Karena kenapa timbang-timbang sendiri? Kata kutiba. Timbang-timbang sendiri deh pendapatan kita, pendapatan menurut Al-Quran enggak. Timbang-timbang sendiri deh belanja kita, belanja menurut Al-Quran apa enggak. Timbang-timbang sendiri deh konsumsi kita, konsumsi menurut Al-Quran apa enggak. Timbang-timbang sendiri deh motor mobil kita merujuk pada Al-Quran. Kemarin minggu lalu saya bertemu dengan Dwi Condro, PhD ya, ahli dalam syariah dari Jogja. Jadi garuk-garuk kepala dengar konsepsi beliau tentang syariah ini kan. Jadi apa, sejauh ada bank ini memang kita luar biasa, Islam ini mengatur ekonomi. Tapi kok belum apa ya? Adakah sampel di dunia yang sudah benar-benar ajak menjalankan ini? Gimana, Bang? Atau kamu si personal dari komunitas dilakukan? Saya sendiri dalam beberapa hal masih tetap berbeda dengan Dwi Condro. Oh ya. Dalam beberapa hal prinsip gitu ya, saya masih tetap berbeda karena Dwi Condro pun menulis buku tentang bisnis dalam syariah dalam bisnis gitu ya. Dia punya buku dan
saat dia meluncurkan buku itu, saya meluncurkan bangsa terbelah, yang kemudian saya melakukan pendekatan secara integral antara pendekatan makro dengan pendekatan mikro. Itu posisinya. Dalam sudut pandang kepemilikan saya sama cara pandang. Tapi begitu aplikasi ke dalam lebih lanjut relasi antara makro, kan tidak semua orang bisa menarik relasi fiskal moneter gitu ke dalam dalam mengislamisasi fiskal dan moneter gitu misalnya gitu ya. Kalau kita ngambil pendekatan akademik, kan nggak semua orang bisa melihat. Karena itu juga tidak mudah gitu. Nah, kalau kita sudah terperangkap ke dalam banyak hal, ini kemenangan, menurut saya kemenangan Yahudi. Yang di dalam Yahudi sendiri dilarang diambil bunganya itu. Nah, itu dia. Jadi Yahudi melarang kepada saudara. Saya sudah mengkampanyekan itu kemana-mana. Bahwa Yahudi sesama Yahudi melarang ambil bunga. Nggak boleh. Tetapi di dalam saya tidak perlu sebut kitab yang lain, tapi salah satu kitab yang dijungkir balikan oleh para ulamanya, itu menyebut begini, bahwa Anda perlu memberikan harta Anda, sebagian harta Anda gitu ya, sebagai bentuk sumbangan rohani kepada Yahudi. Itu ada disebut. Jadi, seperti wakaf lah gitu ya. Tapi kepada Yahudi. Wah, itu. Jadi ada kesalahan-kesalahan berpikir gitu loh yang tidak diteliti dengan baik oleh para penganutnya gitu ya. Saya karena sekali lagi metodologi saya adalah metodologi diksi, narasi, argumentasi, analisis, konsistensi dan bukti gitu ya. Maka setiap pilihan kata itu mestinya bisa kita terjemahkan ke dalam semantik, dalam makna semantik, sehingga kita dapetin apakah kata itu konsisten apa enggak gitu. Misalnya, makanya terus saya mengundang teman-teman saya dalam kajian itu dengan menggunakan pisau C dalam 3 jenjang. Jenjang pertama 5C, casing, konteks, konten, komprehensif, konsisten gitu. Itu C pertama. Supaya kita tahu, sama seperti kita memahami kutiba alaikum musyaf. Kutiba apa ya? Kenapa diwajibkan ya? Kan mestinya kenapa gitu harusnya. Itu contohnya gitu. Kenapa shortcut gitu? Analisis saya menyatakan penerjemahan kutiba sebagai diwajibkan itu terjemahan harfiah dan shortcut sifatnya. Melompat. Dia bicaranya di akibat sebagai diwajibkan, bukan sebab. Itu contoh analisisnya ketika kita menganalisis diksi dan narasi dalam perspektif 5C tahap awal. Itu baru tahap awal Nah, ketika analisis pisau C 3 jenjang tadi kita pakai dalam menganalisis ekonomi Islam, makin kelihatan bahwa ada nggak beres. Misalnya pada konstruksi Jaim Saidi misalnya, yang menggunakan dinar dirham gitu posisinya. Saya ditanya orang, saya tidak merespon. Kenapa? Karena Jaim langsung merespon pada posisi alat tukarnya. Sementara apa yang dipertukarkan, bagaimana yang dipertukarkan, dan kenapa dipertukarkan gitu kan? Itu kan struktural. Anda kan nggak boleh langsung ke situ. Bagaimana kalau Anda mempertukarkan sesuatu pabrikus yang sesungguhnya itu dalam konstruksi besar gitu? Kan nggak bisa. Iya, mikro aja. Di shortcut dengan menggunakan langsung, apalagi terus pakai labeling nama gitu. Itu kan nggak boleh. Dia beli rumah. Ya nggak bisa. Gitu. Nah, itu makanya saya tidak terlampau merespon soal Jaim. Soal undang-undang yang dilanggar sama dia itu, ada teman yang bercerita ikut diperiksa dalam rangka Zaid Saidi diperiksa misalnya. Contohnya begitu gitu ya. Nah, artinya bagaimanapun beberapa ekonom, kebetulan Sri Mulyani memang saya tahu dia diwawancarai oleh kelompok Institute for New Economic Thinking. Nah, apalagi dalam di Amerika, di Indonesia. Saya tahu dia diwawancarai, saya baca wawancaranya. Tapi itu komentarnya. Wawancaranya dalam Institute of New Economic Thinking gitu ya, wawancara itu, saya ketawa. Ya, kelihatan walaupun dia ketua IAEI, akar berpikir Islamnya belum ajak. Mesti banyak belajar nampaknya. Iya. Kan untuk menyatakan sesuatu pemikiran Islam kan Anda mesti punya paling nggak baca Quran harus ngerti. Luar biasa Bang Ihsanul Nursi. Ini cepat juga jalan waktu. Tapi saya ingin minta komentar lagi Bang. Nampaknya ini kabinet akan berubah.
setelah partai-partai terguncang ini, entah PKB lagi berguncang lagi. Ini ada Badan Riset dan Inovasi Nasional, dulu BPPT atau gimana lah, akan dirubah. Entah ke bawah Menteri Pendidikan Kebudayaan atau ke bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya lagi bingung ini negeri. Apa yang sedang dibenahi dari sebuah kabinet yang sedang berlangsung? Potret dari Bang Ihsanuddin Nursi itu kayak gimana melihat peta kayak gini? Atau antrian saja atau gimana? Silakan. Saya pernah, karena kebetulan saya pernah jadi bagian dari perancang strategi, pemikiran strategi di Indonesia ya, kebetulan saja gitu. Betul. Maka salah satu pikiran saya adalah, saya tetap kembali ke dalam cara berpikir yang logis. Jadi Anda tentukan dulu yang namanya visi misi Anda tentukan dulu secara benar kebijakan Anda tentukan dulu strateginya, baru bicara strukturnya. Nah, ketika bicara strukturnya itu bicara tentang menteri-menteri apa yang diperlukan, yang tunduk pada visi misi. Nah, sekarang karena presiden yang menentukan visi misi, apa kemudian visi misi itu berubah dari konstruksi konstitusi? Kan mestinya enggak. Karena cantrang visi misi harus konstitusi. Artinya kalau bicara pendidikan, tentang pendidikan, jelas sekali. Pendidikan berujung pada soal bagaimana Anda harus menghasilkan berakhlak mulia. Akhlak mulia. Loh, enggak, itu undang-undang pendidikan loh. Saya dalam YouTube saya jelas sekali saya ngomongnya begitu posisi. Jadi Anda harus punya keterampilan, kepemikiran gitu ya. Punya kemampuan berpikir yang hebat gitu ya, tapi ujungnya pada persoalan berakhlak mulia, beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Sekarang pertanyaan kita, kenapa dunia pendidikan kita jadi begini gitu? Kan ada kesalahan kurikulum berarti. Nah, kalau balik ke konstitusi gimana? Loh, balik ke konstitusi itu pendidikan dasar dan menengah adalah tanggung jawab negara, makanya terus dibiayai oleh APBN posisi. Tapi dalam rangka mencerdaskan. Nah, apa yang dicerdaskan? Nah, pencerdaskan dalam rangka the dignity of people, dalam rangka martabat. Jadi, pendidikan kita berujung pada persoalan mengangkat harkat martabat. Ini yang nggak diambil oleh yang namanya pemerintah. Saya bilang nggak diambil. Karena ini yang gagal memahami hubungan antara pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang cantolannya adalah kata pembukaan. Pasal 23 tentang APBN, ya kan? Tentang APBN, tentang fiskal dan moneter. Relasinya kalau dengan pendidikan masuk ke pasal 31. Pasal 31 sesungguhnya dalam rangka melahirkan keterampilan berakhlak mulia, ketemunya dengan pasal 27. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian ketiga pasal 23, 27, 31 sebagai pasal ekonomi konstitusi itu hubungannya dengan bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat sesungguhnya dalam rangka hubungan adalah the dignity of man, the dignity of people, martabat manusia. Gitu. Nampaknya literasi konstitusi ini makin jauh panggang dari api gitu, Bang. Kan sebenarnya sudah fungsinya kan tadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Beri kemanusiaan. Kan begitu. Mesti sampainya ke situ. Nah, itu yang dalam kacamata saya ketika Badan Riset Nasional itu mau dipindahkan ke BPIP, itu salah struktural. Sudahlah salah struktural, bukan miss ya, tapi ini destructure istilahnya. Bukan ill-structure kalau pakai bahasa kajian strukturalnya gitu ya. Itu statusnya destructure. Nah, kalau sudah destructure, itu mungkin nggak beres kehidupan. Contoh sederhana, strukturalnya tubuh manusia itu jari ada 5, kiri kanan. Pernah nggak lihat jari orang tangannya 2? Ini tidak bermaksud apa-apa. Saya cuma ingin mencontohkan saja. Pernah nggak ngelihat? Pernah kan ngelihat? Jempolnya 2 di satu tangan. Dalam pendekatan Barat itu tidak masuk dalam this structure. Dalam pendekatan Barat jempol yang 2 atau kelingking yang 2 gitu posisinya, itu disebut sebagai till structure. Kenapa? Karena sesungguhnya dia tidak terlampau bisa utuh gitu posisinya, gerakannya gitu loh. Bayangkan kalau kemudian dia menjadi distractor. Waduh, lebih parah lagi.
lebih parah lagi. Itu yang saya ingin katakan pada pendengar Rasil, menempatkannya di dalam BPIP gagas itu sekali lagi salah. Apalagi terus tadinya dipisahkan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar. Ini kan inkonsistensi dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Saya ingat jadi bagaimana filsafat ilmu dibuang dari S1. Itu lagi. Cuma mau jadikan orang ini jadi tukang. Jadi ketika saya pahami, kebetulan kalau saya masih memperoleh pendidikan filsafat gitu di zaman saya kuliah gitu. Tapi kemudian kalau lanjutan berikutnya dalam proses dalam kehidupan ini makin dijauhkan anak-anak S1 dari pemahaman filsafat gitu, karena dianggap ini tidak layak, ini layak hanya untuk mereka yang S3 gitu posisinya, atau layak dalam pendekatan S2 atau S3 gitu. Maka akhlak mulianya tidak mungkin tercipta. Karena akhlak mulia mesti diciptakan dari namanya pendidikan dasar, ditanamnya. Nah, itu. Gitu. Di berpikirnya itu begitu gitu loh. Makanya yang disebut dengan ini bukan sekolah apa-apa, ini sekolah peradaban. Ini sekolah bagaimana beradab gitu. Itu penting. Tujuannya apa? Bukan melahirkan anak cerdas, tapi sekolah melahirkan anak-anak yang beradab gitu. Sampai kayak gitu. Nah, kalau mau di bawah sekolah adabnya ada Pancasila, misalnya risetnya, ini saya tahu ada undang-undang tentang ini, saya lupa nomor. Bentar ya. Ini ada depan mata. Kita ambil sekarang undang-undang tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi gitu misalnya. Ini undang-undang nomor 1 tahun 2019 gitu posisinya gitu ya. Kalau diambil dari kerangka itu, kalau mau diambil dilihat dalam sudut pandang yang seperti itu tadi, misalnya langsung ditaruh di institusi. Nah, ya kita mesti tahu kalau begitu. Bappenas ngambilnya kemana? Karena perencanaan nasional harusnya berbasis pada ilmu pengetahuan, gitu. Pada riset dan ilmu pengetahuan, Badan Riset dan Ilmu Pengetahuan Nasional. Itu kan basisnya undang-undang ini tadi. Nah, ditaruh di mana nih? Di bawah Menristek atau di bawah Bappenas? Atau bersama gitu. Ada jadi misalnya LIPI deh, kita paranin LIPI. Iya, LIPI juga sedang kehilangan induk lagi nanti. Ya. Bagaimana kita menempatkannya dalam konstruksi itu? Ini kan harus balik ke dalam visi misi, harus balik ke dalam cantelan ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita tidak serta-merta mengadakan satu lembaga, istilah saya pendekatan kelembagaan gitu, institusional approach, yang kemudian dalam proses bernegara atau berbangsa lebih lanjut tidak jelas fungsi dan outputnya, nggak jelas kemana larinya. Kan banyak tuh yang pernah kemarin berapa lembaga dibubarin kan? Di bawah Joko Widodo di berapa lembaga dibubarin? Puluh lembaga, ratusan. Banyak sekali. Itu institutional approach, tiba-tiba melahirkan lembaga. Yang itu omongan saya padahal di 2004 kalau saya salah. Sejaknya namanya SBY berkuasa, karena saya tahu betul reformasi euforia melahirkan banyak lembaga yang nggak karu-karuan. Nah, begitu juga kalau BRIN, Badan Riset dan tadi ilmu pengetahuan inovasi nasional. Inovasi nasional mau ditaruh kayak gitu. Ini saya nggak jelas pendekatan. Apa pendekatan kelembagaannya? Apa pendekatan fungsinya? Dalam manajemen strategik dia tidak boleh lepas dari kaitan tadi. Format berpikir yang saya sebut tadi. Bagaimana visi misi kebijakan strategi dan kemudian lahir struktur. Struktur itu bicara tentang lembaganya, baru bicara tentang orangnya gitu. Waduh, nggak terasa Bang, udah 851 ini. Wih, aduh, lu Ramadan ini memang luar biasa. Nggak apa-apa. Penutup kisah di pagi ini, silakan Bang, bisa di closing pagi ini, silakan. Yang pertama, izinkan dalam konstruksi watawat sobil hak, watawat sobil sober gitu ya. Di Ramadan ini jangan tinggalkan baca Al-Quran. Itu penting. Relasi 183, 184, 185, 186 itu relasinya adalah gunakan Al-Quran sebagai cermin atas kolbu, ucapan, dan tindakan. Kolbu gue udah cocok belum sama Al-Quran? Ucapan gue udah cocok belum sama Al-Quran? Tindakan gue udah cocok belum sama Al-Quran? Kalau belum cocok ya kita perbaiki gitu. Untuk bisa mengetahui, itu kan namanya neraca tuh. Oh, Al-Quran ngomong tentang kalbu begini, Al-Quran bicara tentang lisan begini, Al-Quran bicara tentang tindakan begini. Kan panggilannya ya udah amanu kan? Ya berarti yang dipanggil adalah kalbu kita, lisan kita, dan tindakan kita.
supaya sungguh-sungguh dalam pengertian beriman. Shortcut ya, kalau terpenuhi secara positif, dia menjadi tatakun. Shortcut. Yeah. Anda nggak bicara prosesnya, padahal itu proses tuh. Panjang. Jadi dari mulai panggilan ya ayyuhalladzina amanu, naik ke kutiba, terus kemudian dicontohkan dengan yang lama, lalu kemudian ada kata-kata la'allakum tattaqun. Artinya proses dia. Tapi kalau kita shortcut menjadi kalau ya ayyuhalladzina amanunya terpenuhi prinsip-prinsipnya dalam konstruksi iman, terpenuhi prinsip-prinsipnya dalam konstruksi bunyan Islam ala khamsin, yang salah satunya adalah siam atau saum tadi posisinya, dia menjadi tatakun. Tatakun ketemunya bukan cuma sekedar menjauhi yang dilarang, menegakkan apa yang diperintahkan, tapi dia mendapat, kalau pakai hadis, dia mendapat pengampunan. Ansom Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghafirallahu ma taqabbala min dzambik. Ya, jadi la'allakum tattaqun sesungguhnya pada kata kunci awalnya adalah mereka mendapat pengampunan. Kalau ngambil relasinya begitu. Tapi untuk begitu baliknya lagi soal bagaimana kita mencerminkan diri kita. Ibarat kita ngeliat kaca gitu loh. Rambut gue bener nggak nih? Gitu. Itu. Kalau rambut saya kan udah nggak bisa diukur. Subhanallah. Iya. Luar biasa. Amin. Mudah-mudahan. Demikian akhir sandali. Terima kasih. Salah menjadi tanggung jawab saya. Amin. Kalau benar sepenuhnya karena kehendak Allah semata. Terima kasih. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang jauh lebih baik dari saum sebelumnya. Amin ya Rabb. Sehingga ini merupakan bekal yang paling nyata. Ini bukan husrin mubin gitu ya, tapi falah mubin, keuntungan yang benar-benar nyata gitu. Dan akhirnya kita pulang cuma dengan dua kemungkinan. Apa itu? Pulang dengan husnul khotimah atau pulang dalam fisabilillah. Amin. Terima kasih Bang Ihsan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.